menghentikan pembelian. Kakek, kamu sudah bingung. Maaf percaya pada Luyu yang bodoh itu. Hal ini, tunggu saat konferensi penilaian harta karun. Aku akan bertanya padanya lagi. Luyu, kau baik sekali. Berani membuat keluarga Qin saya merugi 7 miliar. Malam ini di pasar gelap. Lihat bagaimana aku akan menyelesaikanmu. Jiang Cheng, kamu datang untuk apa? Chen Qian, kamu berani menipu saya. Percaya atau tidak, aku akan memberitahukan tentang kehamilanmu. Beritahu Tuan Zhao, tutup mulutmu. Apa yang terjadi? Si brengsek itu, Luyu. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Mengapa? Dia menjadi ketua dewan direksi Hotel Feng Yun. Saya hanya ingin membantu kalian melampiaskan kemarahan. Dipecat olehnya. Jiang Cheng, apa otakmu dipukul keledai? Menurutmu, dia dari lapisan masyarakat bawah. Mungkin menjadi ketua dewan direksi Hotel Feng Yun. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? HMTH, hari ini saya melihat sampah itu bersama Qin Yu sangat dekat. Menurut saya, dia pasti telah melakukan hal kecil. Qin Yu, kamu tahu dan masih memintaku pergi. Kamu takut apa? Bukankah kamu dulu berada di pasar gelap? Asalkan kamu membawa para saudaramu dari pasar gelap, menyelesaikan masalah dengan Luyu. Saya jamin, nanti kepada Hui, pasti bisa membawamu makan enak, minum yang pedas. Baiklah, saya akan segera menghubungi Anda. Saudara-saudaraku, Luyu. Bisa lebih murah lagi tidak? Tidak bisa lebih murah. Mari kita lihat, apa latar belakangnya. Wadah perunggu zaman kuno dinasti Timur. Cepatlah, aku masih ingin pulang tidur. Kamu membuat keluarga Qin kita rugi 7 miliar. Kamu masih punya mood untuk tidur. Kamu ini disebut anjing menggigit lu. Dombin tidak tahu hati orang baik. Besok kamu akan tahu. Kamu masih keras kepala. Sekarang pasar saham sudah tutup. Kalau saja keluarga Qin kita bisa membeli teknologi sumber baru, setidaknya bisa mendapat untung 7 miliar. Jadi, kamu bertaruh atau tidak? Kalau tidak bertaruh, aku pulang. Bertaruh, tapi harus menambah satu syarat. Kalau kamu kalah, bukan hanya tidak bisa ikut, tapi juga harus menghilang selamanya di depan keluarga Qin kita. Selain itu, kamu harus menghilang selamanya di depan keluarga Qin kita. Kalau aku menang, kamu berutang 2 syarat padaku. Jadi, nanti kamu harus mengganti rugi. Dengan baik, kamu menang dulu baru bicara. 2 orang, tapi tertarik. Perniagaan ini dijual bagaimana? Bos, bagaimana cara menjualnya? Gadis, jangan sembarangan melihat barang. Tidak perlu bayar. Bos, aku tidak bermaksud begitu. Ini adalah warisan keluarga saya. Kamu cepat beri saya ganti rugi. Bos, saya tidak bermaksud begitu. Berapa harga barang ini? Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. 1 miliar. Tidak boleh kurang sedikit pun. Jangan. Bos, barang ini hanya seharga 1.000. Ini adalah porselen biru dan putih dari era Yuan. Hari ini jika kalian tidak bisa memberikan 1 miliar, kalian semua tidak akan bisa pergi. Luyu, kakakku akan segera datang dengan orang. Coba tahan mereka terlebih dahulu. Bos, berbisnis tidak boleh terlalu licik. Ini adalah Qin Jie, putri besar keluarga Qin. Kau seharusnya tahu apa konsekuensi dari melawan keluarga Qin. Di pasar gelap ada aturannya sendiri. Siapa yang merusak barang harus membayar. Namun, aku rasa Qin Jie tidak sengaja. Jadi aku akan mengalami kerugian. Kompensasi saja. 100 juta saja. Tapi barang ini jelas-jelas Qin Jie. Karena bos sudah mengalah, maka kita juga harus bersikap bijaksana. Bos, 100 juta ini aku akan membayar untuk Qin Jie. Tapi kau harus menyetujuinya. Biarkan aku dan Qin Jie memilih 2 barang di sini. Hahaha. Karena adik ini begitu murah hati. Jika aku, Lau Hei, tidak setuju, orang lain pantas saja mereka menertawakan saya. Di kios saya, semuanya barang bagus. Pilih 2 barang saja. Luyu, apa yang kamu lakukan? Tadi kan saya sudah bilang, taruhan kita belum selesai. Pilih 2 barang dulu, siapa yang mau duluan? Sudahlah, 1 juta ini akan saya kembalikan nanti. Karena kamu sudah kalah. Jangan lagi masuk ke dunia barang antik. Siapa kalah siapa menang belum tentu. Bos, saya ambil kepala sapi ini. Tidak masalah. Adik, kalau kamu mau beli barang aneh-aneh, datang saja ke toko saya, Lau Hei. Pasti tidak ada masalah. Baiklah, giliranmu. Sepertinya sebelum ini, semuanya memang asal tebak. Patung kepala sapi ini bisa dihargai berapa? Saya pilih barang kerajinan di sini. Pilih 1 barang kerajinan. Pasti lebih berharga dari kepala sapimu. Kepala sapi yang harganya lebih tinggi. Bos, saya ambil cangkir ini. Jangan lihat cangkir ini modern, tapi kerjanya halus. Nilainya di pasar setidaknya 30.000. Kepala sapimu ini, saya kira nilainya hanya beberapa ratus saja. Kamu pasti kalah, tapi tidak pasti. Kepala sapi emas. Anak ini pandai melihat, tapi itu hanya berlapis emas.
Paling hanya seharga 100.000. HMTH. Belum ada seorang pun bisa menghasilkan uang dari tangan hitam saya. Nona King, kepala sapi emas saya ini, bagaimana dibandingkan dengan kerajinanmu? Kamu menang. Jadi, Nona King, kamu sekarang berutang 2 syarat padaku. Asalkan tidak melanggar prinsip, aku hanya akan membantumu 2 kali. Ah, bos, apa maksudmu? Nona King, kalian boleh pergi, tapi kepala sapi emas harus tinggal. Bos, aturan dalam dunia barang antik, biasanya beli sudah pasti jual. Bahkan jika sudah dilihat, tidak bisa dikembalikan. Sepertinya tindakanmu melanggar aturan. Hahaha. Sepertinya Nona King salah paham. Di sini bukan pasar barang antik. Ini pasar gelap. Lalu apa? Kalau begitu, coba saja. Lihat apakah kamu bisa keluar dari pasar gelap dengan kepala sapi emas itu. Akhirnya, apakah bisa keluar dari pasar gelap? Kepala sapi ini akan saya beli hari ini. Baiklah. Mereka semua di pasar gelap ini lebih peduli tentang uang daripada hidup. Kamu tidak ingin hidup lagi. Bos, kita tidak butuh kepala sapi ini. Biarkan kami pergi. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Chengge. Ini adalah barang antik yang saya dapatkan baru-baru ini. Batu giok hetian terbaik yang baru saya dapatkan. Bernilai 500.000. Baiklah. Saya akan memilih batu giok hetian terbaik ini. Kamu berbohong. Tapi apa yang dikatakan Qin Jie tidak benar, kan? Kesepakatan taruhan hanya menyebutkan, pilih satu barang di sini dengan Lao Hei. Tidak mengatakan lagi. Hanya bisa memilih dari stand ini. Kamu. Baiklah, Qin Jie. Meskipun mereka menggunakan trik kotor lagi, mereka tidak akan bisa mengalahkan saya. Kamu tidak tahu diri. Sejujurnya, hal paling berharga di meja saya adalah yang baru saja kamu ambil. Kepala sapi emas yang kamu ambil. Kamu, bocah. Hari ini, kamu akan mati. Kamu yang tidak berguna, tidak sehebat itu kan? Cepatlah memilih. Bocah, lebih baik kamu segera tunduk dengan patuh. Minta maaf kepada Cheng Ge. Saudara Cheng akan bahagia untuk sementara waktu. Dia akan memberimu pelajaran. Sebuah sampah. Layak berperang dengan saya. Terakhir, saya beri kamu 1 menit. Jika tidak memilih, aku akan memotong tanganku. Ini tidak adil. Taruhan kali ini tidak berlaku. Nona King, taruhan ini. Tapi kalian sudah menyetujuinya dengan mulut kalian sendiri. Jiang Cheng, apakah kamu tidak menghormati reputasi keluarga Qin saya? Semua orang tahu, Tuan Qin Anda sangat menghargai hubungan dan kepercayaan. Kamu bilang, jika saya mengungkapkan bahwa kalian tidak mematuhi kesepakatan taruhan hari ini, bisnis keluarga Qin kalian, apakah akan hancur? Tidak apa-apa, Nona Qin. Baiklah, hari ini saya akan bertaruh dengan kepalamu ini. Hahaha, Luyu, kamu sedang apa? Kepala sapi emas ini hanya bernilai 200.000. Sedangkan batu giok hetian itu bernilai 500.000. Percayalah padaku. Coba tunda waktu sedikit lagi. Saudaraku akan segera datang. Tenang saja, tidak apa-apa. Hahaha. Memang benar, sampah tak berpendidikan. Bahkan tidak bisa membedakan antara 200.000 dan 500.000. Semuanya tidak jelas. Kapan saya pernah mengatakan, barang ini hanya bernilai 200.000. Cheng Ge, dia mungkin ketakutan olehmu. Saat ini kepala agak pusing. Hahaha. Sampah. Nah, ceritakan tentang ini. Berapa harganya? Nilai dari kepala sapi ini lebih baik dari liontin kalian. Ribuan kali lipat lebih tinggi. Itu pasti bernilai miliaran. Kak Cheng, orang ini terlalu banyak. Kepalanya benar-benar bermasalah. Hahaha. Luyu, kepalamu benar-benar bermasalah. Jangan bicara tentangku. Tanyakan pada Nyonya Qin. Barangmu, jika bisa dijual dengan harga 1 juta, aku akan berlutut dan menjilat sepatumu. Mengapa Luyu begitu bodoh? Kau memperlambat waktu. Kau juga tidak bisa membuat kebohongan sebodoh ini. Nyonya Qin, kali ini kau tak bisa berkata-kata. 50 juta akan ditransfer ke akunku. Sekarang aku akan membiarkanmu pergi. Tentangmu, sampah ini. Pikirkan baik-baik. Apakah kau ingin tangan kiri? Atau tangan kanan? $30.000. Kamu gila. Kau malah menghancurkan kepala sapi senilai 20.000. Kau tidak bisa kalah, kan? Bawa dia. Potong tangannya untukku. Berhenti. Nona Qin, siap bertaruh dan mengakui kekalahan. Namun dalam industri barang antik, aturan yang telah berlangsung ribuan tahun. Hari ini, meskipun Tuan Qin datang, saya juga tidak akan ragu untuk memotong tangannya. Bagus, siap bertaruh dan mengakui kekalahan. Siapa bilang saya kalah? Hahaha. Apakah kau pikir kita semua buta? Kalung gioku senilai 500.000. Kepalamu banteng ini sekarang tak berharga. Kau masih pikir kau menang? Apakah kau dipukul keledai di kepalamu? Lihatlah ini. Apa ini? Ini. Mutiara 9 mata. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mutiara 9 mata tersembunyi di dalam kepala banteng emas ini? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Mutiara 9 mata ini jauh lebih berharga daripada kalung giok itu. Nilainya jauh lebih tinggi, ratusan bahkan ribuan kali lipat. Kau tadi bersedia bertaruh dan mengakui kekalahan. Sekarang saatnya untuk memenuhi janjimu. Hahaha. Pemuda, saya akui kau memiliki mata yang tajam. Namun ingin membuat saya mengakui taruhan. HMTH.
Kau bermimpi. Jiang Cheng, kau berani melanggar janji? Keluarga Qin tidak akan membiarkanmu lolos. Nona Qin, awalnya saya berniat untuk membiarkanmu pergi. Siapa yang menyuruh pria itu membuka 9 mutiara langit? Seperti kata pepatah, kekayaan dan keberuntungan datang dari risiko. Asalkan kalian mati. Siapa yang tahu bahwa itu dilakukan oleh kita? Kalian. Nona Qin, jangan khawatir. Sebelum kau mati, aku dan saudara-saudara kita akan merawatmu dengan baik. Kamu berani? Ayo main-main. Wanita seperti Nona Qin, meskipun mati, masih layak. Hahaha. Ayo mulai. Tunggu. Bagaimana kau ingin memohon ampun? Bukankah kau tadi sangat sombong? Ibuku masih membutuhkanku. Aku masih ingin hidup. Hahaha. Ingin bertahan hidup. Maka aku akan memberimu kesempatan ini. Berlutut dan ketuk kepalamu 300 kali. Aku akan memberimu kesempatan hidup. Berhenti. Pukul 9.31. Pukul 9.31. Masih ada 1 menit. Tahanlah 1 menit terakhir. Baiklah. Saya berlutut. Aku kira kau sangat berani. Pada akhirnya, hanya seorang pengecut. Aku memberimu 10 menit. 300 kali menghormatimu. Tanpa satupun dari kalian tidak akan bisa bertahan hidup hari ini. Apakah kalian mengerti? Aduh. Cheng, kakak. Aduh. Kau mencari mati. Nah, Luyu, kau sedang apa? Barusan aku sudah bilang padamu. Tenang saja, aku sudah menghitung semuanya.